Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul penjaga harta Nabi Sulaiman. Di masa lalu, hiduplah seorang putri cantik jelita yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita dikenang sebagai wanita yang berparas sangat cantik. Kecantikannya banyak yang memuji, dan kabar kecantikan parasnya menyebar hingga ke setiap pelosok kerajaan Pajajaran. Ia adalah anak dari Raja Mundingwangi dari kerajaan Pajajaran. Meskipun memiliki anak yang berparas cantik, namun beliau masih selalu bersedih karena Raja Mundingwangi ternyata sangat mendambakan anak laki-laki untuk menjadikannya menjadi seorang raja kelak. Karena persoalan inilah sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dewi Mutiara. Lalu dari pernikahannya dengan Dewi Mutiara, beliau dikaruniai anak laki-laki sebagaimana beliau dambakan selama ini. Singkat cerita, Dewi Kadita yang cantik kini diteluh oleh Dewi Mutiara, ibu tirinya. Melalui bantuan dukun, hingga tubuh Dewi Kadita yang mulus menjadi gatal-gatal dan penuh bisul. Wajahnya yang cantik pun kini berubah menjadi kudisan dan bernanah. Semuanya itu dilakukan Dewi Mutiara agar putranya kelak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Dengan menyingkirkan Dewi Kadita, maka semua rencana itu bisa menjadi kenyataan. Dengan tubuh penuh bisul dan bernanah, Dewi Kadita diasingkan dari istana atas perintah Dewi Mutiara. Saat diasingkan karena penyakit anehnya, Dewi Kadita berjalan-jalan tidak tentu arah. Ia dihina, diejek, dan dijauhi ketika berjumpa dengan banyak orang karena bau busuk di tubuhnya. Ia terus-menerus menghindar dari keramaian, berjalan jauh hingga ia tersesat di sebuah pantai yang sepi, menepi di situ dengan segala kepedihannya. Dewi Kadita pun berniat untuk bunuh diri dengan cara menceburkan dirinya ke laut. Lalu sewaktu ingin menceburkan diri ke laut, tiba-tiba muncul sesosok berjubah putih. Siapakah sosok berjubah putih tersebut? Ternyata beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dengan suara yang lantang ditegurlah dan dimarahilah Dewi Kadita oleh Nabi Khidir dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia yang melakukan tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah, dan jaminannya adalah neraka. Sambil menangis, Dewi Kadita kemudian berkata, "Lalu apa yang harus dilakukan untuk menutupi aib itu?" Oleh Nabi Khidir alaihissalam dijawab, "Itu bukanlah aib, tapi itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala." Atas izin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Dewi Kadita untuk tinggal di Laut Selatan, sekaligus bertugas untuk menjaga harta warisan Nabi Sulaiman dan juga ikut menjaga lingkungan sepanjang pantai selatan Jawa. Dewi Kadita pun kemudian menyetujuinya. Hingga sekarang masih menetap di Laut Selatan dan dikenal dengan Ibu Ratu Kidul. Dengan dibantu oleh doa Nabi Khidir alaihissalam memohon kepada Allah, sembuhlah penyakit yang diderita oleh Dewi Kadita. Setelah sembuh, Dewi Kadita juga memiliki ilmu atau kekuatan, sehingga ia menjadi penguasa atau ratu pantai selatan. Seperti yang kita semua ketahui, Nyi Roro Kidul adalah legenda yang sangat populer pada masyarakat di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat hingga saat ini masih percaya terhadap wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul di sepanjang pantai Laut Selatan Jawa. Berikut kekuatan gaib yang dapat memberikan ketentraman ataupun sebaliknya pada masyarakat Jawa. Dua hal tersebut ditanggapi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan upacara penghormatan dan tidak melanggar pantangan. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lembu Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain itu juga dihubung-hubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa
yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyai Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, yaitu Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Hindia. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya hingga sekarang di zaman modern ini pun, masyarakat masih kerap mempertanyakan asal-muasal legenda Ratu Laut Kidul tersebut. Dan masih dijumpai hingga kini, masyarakat banyak yang melakukan ritual di pantai selatan Jawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos sendiri adalah suatu cerita bangsa tentang dewa atau pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sebuah artikel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan, masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Penemuan fakta sains juga dapat berkembang dari mitos. Terkait mitos Nyi Roro Kidul, memang belum ada penjelasan ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan dan dihubungkan dengan Nyi Roro Kidul. Selain itu, cerita lain juga menggambarkan Panembahan Senopati yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam pergi mencari bantuan ke penguasa Laut Selatan ketika kerajaannya akan diserang oleh kerajaan Pajang. Bantuan tersebut pun direstui. Panembahan Senopati juga mendapat dukungan dari Nyi Roro Kidul. Berdasarkan babat Tanah Jawi, sebelum mendirikan kerajaan, Panembahan Senopati melakukan semedi. Semedi tersebut membuat hawa panas yang menyebabkan gelombang besar.